Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Darda. Saya mahasiswa Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu hasil PowerPoint saya yang berjudul Otonomi Daerah. Mata kuliah ini diampuh oleh dosen Dr. Hajah Sulastini MSI. Baiklah, ini dia presentasinya. Otonomi daerah. Abstrak. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 masa, yakni masa penjajahan Belanda, Jepang, dan masa Indonesia Merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama tarik-menarik kewenangan pusat daerah. Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak dikeluarkan desentralis sawit oleh pemerintah Belanda pada tahun 1903. Namun, banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Era otonomi daerah seakan-akan baru dimulai tahun 1999 sejak pemerintahan RI mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 dan tentang pemerintahan daerah. Selain itu, tidak sedikit pula orang menduga bahwa dengan otonomi daerah segala urusan pemerintah dapat dikelola oleh daerah. Itulah latar belakang penyusunan karya tulis ini. Sedangkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Sejak kapan otonomi daerah ada di Indonesia? 2. Bagaimanakah pasang surut otonomi daerah di Indonesia sejak ada sampai sekarang? Kata otonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Cambridge Dictionary of English, otonomi adalah hak sekelompok orang untuk mengurus dirinya sendiri atau hak untuk mengorganisasikan aktivitasnya. Jika arti kata otonomi secara leksikografis atau perkamusan tadi dihubungkan dengan kenegaraan atau pemerintahan, maka kedaulatan menurut sebagian ahli dapat dikatakan otonomi negara. Namun, istilah otonomi negara tidak lazim digunakan. Yang lazim digunakan adalah otonomi desa atau otonomi yang dimiliki desa, dan otonomi daerah atau otonomi yang dimiliki daerah. Apa arti otonomi daerah menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan? Dari pidato wakil pemerintah untuk Bestuurservorming atau penataan pemerintah tanggal 4 Desember 1923 di depan Volksraad dalam Sejito 1981 nomor 39 diketahui bahwa otonomi daerah adalah sesuatu hal yang diserahkan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada persekutuan yang lebih rendah untuk diatur seluruhnya secara bebas menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Bray dalam Pasli Jalal 1993 nomor 1, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan penggunaan berbagai resources yang dimiliki jenjang pemerintahan yang lebih rendah karena pemberian dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Sadu Wasistiono 1999 nomor 7, otonomi daerah pada dasarnya adalah hak suatu kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara bebas. Selain mereka, Koswara tahun 2000 nomor 13 mengemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya merupakan penerapan konsep areal division of power yang membagi kekuasaan suatu negara secara vertikal. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. Sedangkan menurut kebijakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dinyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dalam sidang MPR tahun 1998, kebijakan desentralisasi itu dituangkan dengan jelas dalam ketetapan MPR nomor 15 MPR 1998. Ketetapan MPR ini berisi 8 pasal, yakni sebagai berikut.
1. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. 3. Peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Pengelola sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi. 4. Perimbangan keuangan pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. 5. Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. 6. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka mempertahankan dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Masyarakat. 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 8. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Untuk melaksanakan ketetapan MPR ini atas inisiatif pemerintah telah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Aspek keuangan dalam otonomi daerah. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam mengembangkan otonomi tersebut. Pertama, pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Kedua, pemerintah daerah perlu mengembangkan birokrasi yang sehat dan memiliki wawasan dan jiwa wirausaha. Ketiga, prinsip kepatutan dalam pemerintah yang tidak terlepas dari kewajiban etika dan moral serta budaya baik antara pemerintah dengan rakyat, antara lembaga atau pejabat pemerintahan dengan pihak ketiga. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga pemerintah daerah mendapatkan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat. Tuntutan pemberian otonomi ini juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era neogen yang membawa neurales pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era seperti ini, globalisasi kaskade sudah semakin meluas. Pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide serta transaksi keuangan. Di masa depan, pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan kecil, tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Anggaran daerah dan pengelolaan keuangan. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang rupiah dalam satu periode tertentu atau 1 tahun. Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Salah satu aspek pemerintah daerah yang diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.